Siti Rahmah akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus balap liar pada remaja di Kota Banda Aceh. Nah, kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius di dalam masyarakat modern saat ini. Nah, yang dimana kenakalan remaja ini dapat dipahami sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam tahap perkembangan psikososial, khususnya di usia remaja. Nah, bentuk kenakalan remaja yang kian marak di berbagai daerah adalah balap liar. Yang ini kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor secara ilegal di jalan umum yang dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan tanpa memperhatikan keselamatan dari pengguna jalan tersebut. Nah, balap liar ini menjadi potret yang nyata bagaimana remaja dan bagaimana latar belakang dari psikologis dan sosiologis tertentu mencari identitas diri serta eksistensi dan pengakuan diri dari lingkungan sebayanya. Nah, tidak jarang kegiatan ini dilakukan di malam hari atau dini hari, di mana melibatkan kelompok atau geng tertentu dan kerap disertai dengan taruhan uang. Nah, berdasarkan dari hasil observasi terhadap fenomena kenakalan remaja yang sudah kami lakukan, yaitu berupa balap liar di Kota Banda Aceh pada remaja, di mana menunjukkan bahwa aktivitas ini masih sangat-sangat marak terjadi di berbagai lokasi di Banda Aceh, seperti kawasan Ulele, Simpang Jam, Jalan Tuku Umar, dan Jalan Tinyak Makam. Nah, para pelaku ini umumnya adalah remaja yang di bawah umur yang memodifikasi sepeda motor mereka dengan knalpot brong dan seringkali tidak menggunakan plat nomor polisi. Nah, kegiatan balap liar ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, mereka ini melakukannya itu seringkali pada saat waktu ibadah seperti sholat Jumat dan selama bulan Ramadan, dan ini akan menyebabkan keresahan bagi seluruh masyarakat. Nah, pihak kepolisian sendiri telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap patroli rutin, kemudian pembubaran aksi balap liar, di mana polisi juga menyita kendaraan mereka serta memberikan pembinaan terhadap para remaja yang terlibat oleh balap liar tadi. Nah, namun upaya yang dilakukan ini memerlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan membina anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, secara kriminologi sendiri, balap liar ini dapat dikategorikan sebagai bentuk delikuensi remaja yang mengandung unsur pelanggaran hukum. Nah, fenomena ini perlu dianalisis lebih dalam untuk memahami motif, latar belakang sosial, dan faktor pendorong mengapa mereka melakukan kenakalan remaja tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dalam bentuk balap liar pun adalah sangat kompleks, di mana beberapa di antaranya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, lemahnya pendidikan karakter di sekolah, pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran aturan, hingga perkembangan teknologi dan media sosial yang memperlihatkan gaya hidup glamor serta bebas sebagai sesuatu yang harus ditiru. Nah, di mana media sosial sendiri bahkan menjadi alat promosi dan dokumentasi kegiatan balap liar itu sendiri, yang akhirnya menarik lebih banyak remaja untuk ikut terlibat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor kriminologi dan kenakalan remaja, yaitu balap liar di Kota Banda Aceh. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, yang meliputi faktor keluarga seperti broken home dan kurangnya perhatian orang tua, faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya, keterlibatan dalam kelompok negatif, dan dampak media sosial, serta faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, yang semuanya dapat menjadi pendorong perilaku menyimpang seperti balap liar di kalangan remaja. Nah, selanjutnya adalah masa remaja ini merupakan masa periode transisi dari anak-anak menuju dewasa awal yang menjadi tahap perkembangan penting dalam pembentukan identitas pribadi mereka, di mana pada masa ini remaja mengalami perubahan besar baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah,
Pertumbuhan berhubungan erat dengan perubahan struktur dan tingkah laku yang mencakup pendewasaan, pendidikan, dan pembelajaran. Nah, pertumbuhan sendiri adalah proses yang mencakup perubahan fisik dan psikologis yang lebih luas, sedangkan pendewasaan lebih terkait dengan aspek emosional dan sosial seseorang. Nah, dengan demikian, meskipun keduanya saling berkaitan, pertumbuhan dan pendewasaan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, masa remaja ini dimulai pada usia 12 hingga 21 tahun untuk wanita dan 13 hingga 22 tahun untuk pria. Nah, perubahan yang terjadi pada masa ini mencakup perkembangan fisik yang pesat, perubahan psikis yang kompleks, serta penyesuaian diri secara sosial, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, dengan demikian, masa remaja adalah periode transisi yang penting dalam pembentukan identitas pribadi remaja itu, di mana remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat menyeluruh. Selama periode ini, mereka seringkali terlibat dalam kenakalan remaja yang mengacu pada tindakan yang melanggar norma sosial atau hukum. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang ini menjadi salah satu hal yang serius yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan analisis dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja agar bisa kita tanggulangi dan kita cegah di masa depan. Sekian dari saya alihkan kepada teman saya. Baik, jadi saya Siti Naharin akan menjelaskan dari metode penelitian yang kelompok ini gunakan. Nah, jadi di sini jenis penelitian yang kami gunakan ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena dari kenakalan remaja yang kami bahas di sini, yaitu balap liar di Kota Banda Aceh. Penelitian deskriptif kualitatif ini difokuskan untuk memperoleh segala pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ini melalui pengumpulan data yang berbentuk narasi serta analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar ini di kalangan remaja. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri kami melaksanakan di Kota Banda Aceh yang kami pilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan angka kenakalan remaja yang ada di Kota Banda Aceh ini cukup signifikan, terutama terkait dengan aksi balap liar yang marak terjadi belakangan ini. Nah, Kota Banda Aceh ini juga sebagai ibu kota dari Aceh yang dimana memiliki banyak karakteristik perkotaan yang beragam dengan adanya kelompok remaja yang seringkali terlibat di dalam perilaku kenakalan remaja. Nah, lokasi yang dipilih untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab dampak yang ditimbulkan serta solusi yang telah diupayakan oleh pihak-pihak terkait. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri di sini ada remaja yang usia rentangnya itu 15 sampai 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan balap liar. Dan mereka akan kami wawancarai untuk mengetahui apa itu alasan mereka untuk terlibat dalam aksi balap liar ini dan juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi untuk mereka melakukan hal ini serta pandangan dari mereka untuk memandang dari aktivitas ini. Nah, untuk sumber data di sini kelompok menggunakan dua sumber data. Yang pertama ada data primer yang dimana di sini dipegang langsung oleh subjek penelitian melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan juga diskusi kelompok. Yang terfokus yaitu fokus group discussion. Dan data primer ini akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang fenomena kenakalan remaja terkait dari balap liar. Nah, data yang kedua kami gunakan yaitu data sekunder, yang dimana data ini dikumpulkan dari dokumen dan arsip yang relevan seperti laporan kepolisian mengenai kecelakaan lalu lintas yang terkait dengan balapan liar, statistik kecelakaan, juga kajian literatur yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan faktor-faktor penyebabnya. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya kami sebagai kelompok menggunakan yaitu yang pertama ada wawancara mendalam atau in-depth interview yang dimana wawancara ini tuh semi terstruktur dengan remaja. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait penyebab kenakalan remaja yang bertujuan untuk dari dampak apa yang ditimbulkan oleh mereka serta solusi apa yang dapat kami berikan dan solusi yang dapat diberikan oleh pihak yang terkait untuk mengatasi masalah ini. Lalu kami di sini juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif atau di sini kami melakukan observasi langsung terhadap aktivitas balapan liar di beberapa titik yang sering digunakan oleh remaja yang melakukan balap liar di Kota Banda Aceh.
Lalu yang ketiga ada studi dokumentasi. Di sini kami kelompok menggunakan pengumpulan data sekunder yang relevan melalui pencatatan dokumen serta juga bahan-bahan kajian literatur yang membahas fenomena kenakalan remaja di lingkungan perkotaan. Lalu kami menggunakan teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yang dimana di sini kami menyaring dan juga mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dan mendalam. Kemudian kami juga mengorganisirnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, proses ini termasuk mengelompokkan informasi berdiskusi tema atau kategori yang muncul dan dari data yang diperoleh. Lalu di sini kami juga menggunakan teknik analisis data dengan penyajian data, yang dimana data yang telah kami saring akan dikategorikan dan disajikan dalam bentuk narasi atau tabel yang menggambarkan temuan penelitian dengan jelas. Nah, penyajian ini sendiri bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan hasil dari penelitiannya. Lalu di sini kami juga menggunakan teknik analisis data, yaitu penarik kesimpulan, yang dimana kami akan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh. Kesimpulan ini akan merangkum hasil penelitian mengenai faktor penyebab, dampak dari kenakalan remaja, serta solusi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Di sini saya Nanda Farah Rezeki ingin menjelaskan dari kasus yang kami angkat itu faktor balap liar dari pengaruh keluarga, yang dimana Wen Fatih ini mengaku merasa kurang perhatian dari ayahnya yang sering bekerja di luar kota. Ia merasa kesepian dan tidak memiliki tempat berbagi cerita, sehingga lebih memilih berkumpul bersama teman-teman yang mengajaknya ikut balapan liar. Hal ini menandakan lemahnya kontrol dan komunikasi keluarga terhadap remaja. Keluarga ini sebagai unit sosial terkecil dan fondasi pertama pembentukan karakter seorang individu, yang dimana memegang peranan krusial dalam tumbuh kembang remaja. Kasus Wen Fatih yang kami angkat ini menjadi potret bagaimana dinamika internal keluarga yang kurang harmonis atau disfungsional dapat berkontribusi signifikan terhadap keterlibatan remaja dan aktivitas negatif seperti balap liar. Kemudian ada faktor balap liar dari pengaruh teman, yang dimana remaja ini memiliki kecenderungan untuk mencari pengakuan dari kelompok sebaya. Banyak narasumber mengaku mulai ikut balapan liar karena diajak teman. Kebutuhan akan terasa diterima dan tantangan dari teman sebaya menjadi motivasi kuat bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang berisiko ini. Pengaruh teman sebaya ini atau peer influence ini merupakan salah satu kekuatan sosial yang sangat signifikan, terutama pada masa remaja. Masa remaja adalah periode perkembangan di mana individu mulai mencari identitas diri dan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga. Dalam proses ini, kelompok teman sebaya menjadi sumber utama validasi, penerimaan, dan pembentukan norma sosial. Kebutuhan untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok menjadi sangat dominan. Seperti yang terungkap dari pengakuan banyak narasumber, ajakan dari teman menjadi pintu utama bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas balap liar. Ajakan ini seringkali tidak hanya berupa permintaan sederhana, tetapi juga dapat disertai dengan tekanan sosial, bujukan, atau bahkan tantangan. Remaja yang merasa tidak ingin berbeda atau ketinggalan dari teman-temannya akan lebih rentan untuk mengikuti ajakan tersebut, meskipun mereka menyadari potensi bahaya yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir, faktor balap liar dari kelompok sosial. Di sini kelompok sosial yang mendukung balap liar memberikan ruang bagi remaja untuk merasa dihargai dan diterima, terutama ketika keluarga tidak bisa memberikan hal tersebut. Narasumber seperti Rudi ini menyatakan bahwa keterlibatannya didasari oleh solidaritas kelompok dan harapan mendapatkan uang dari taruhan. Keberadaan kelompok sosial yang secara aktif mendukung dan memfasilitasi aktivitas balap liar memiliki daya tarik yang kuat bagi sebagian remaja, terutama bagi mereka yang merasa kurang mendapatkan validasi dan penerimaan di lingkungan keluarga. Kelompok-kelompok ini seringkali menawarkan rasa kebersamaan, persahabatan, dan identitas yang mungkin sulit mereka temukan di tempat lain. Dalam struktur kelompok ini, remaja dapat merasa dihargai atas keberanian mereka mengambil risikonya, atau bahkan hanya karena menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Saul Nabila Anwar akan melanjutkan tentang faktor pengaruh balap liar. Yang pertama ada pengaruh teman sebaya. Salah satu faktor sosial yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku remaja adalah teman sebaya. Banyak remaja yang terlibat dalam balap liar mengakui bahwa mereka mulai melakukan hal tersebut karena pengaruh teman sebaya yang sudah lebih dulu terlibat dalam kegiatan tersebut.
Teman sebaya yang dianggap sebagai kelompok referensi utama bagi remaja seringkali memberikan dorongan atau tekanan agar mereka ikut serta dalam balap liar. Selain itu, teman sebaya juga menjadi tempat untuk mencari penerimaan sosial yang menjadi salah satu kebutuhan psikologis remaja. Sebagai contoh, Win Fatih, seorang narasumber yang sudah terlibat dalam balapan liar sejak tahun 2021, mengungkapkan bahwa ia ikut serta dalam balap liar karena ikut terpengaruh teman-temannya yang sudah lebih dahulu melakukan aktivitas tersebut. Dalam wawancara ia mengatakan, "Saya awalnya cuma nonton teman-teman balap, tapi lama-lama mereka ngajak saya ikut. Mereka bilang kalau balap itu seru dan ada tantangannya. Jadi saya juga penasaran dan akhirnya mulai ikut. Teman-teman saya yang ngajak mereka yang pertama kali ngajaknya. Jadi saya ikut aja." Pengakuan dari Win Fatih tersebut menunjukkan bahwa tekanan dari teman sebaya itu sangat kuat dalam mendorong keterlibatan dalam perilaku menyimpang seperti balap liar. Yang kedua, ada keterlibatan dalam kelompok negatif, yaitu selain pengaruh teman sebaya, keterlibatan dalam kelompok negatif atau kelompok yang mendukung perilaku menyimpang berperan penting dalam mendorong remaja untuk terlibat dalam balap liar. Kelompok ini biasanya memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya ada dampak media sosial. Selain pengaruh teman sebaya dan keterlibatan dalam kelompok negatif, media sosial juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku remaja yang terlibat dalam balap liar. Media sosial seringkali memperlihatkan konten-konten yang mendorong perilaku ekstrim seperti balap liar yang dianggap seperti sesuatu yang keren dan menarik. Video-video balap liar yang sering diposting di YouTube, Instagram, TikTok seringkali mendapatkan perhatian besar dari pengguna muda. Nah, selanjutnya di sini dalam wawancara dengan Fatih, ia mengungkapkan bahwa pengaruh media sosial juga sangat besar dalam menarik perhatian remaja untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi si Fatih menjelaskan, "Saya pertama kali tertarik balap liar setelah melihat video di YouTube. Banyak video yang menunjukkan orang balap-balap dengan motor dan mereka terlihat seru." Nah, dari hasil wawancara dan analisis terhadap pengaruh faktor sosial dalam balap liar, dapat disimpulkan bahwa pengaruh teman sebaya, keterlibatan dalam kelompok negatif, dan media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Teman sebaya yang mendukung atau bahkan mendorong untuk ikut balap liar sering kali menjadikan faktor utama untuk mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, keterlibatan dalam kelompok juga memiliki minat yang sama terhadap perilaku menyimpang, semakin memperkuat kecenderungan remaja untuk mengikuti perilaku tersebut. Selanjutnya di sini ada pengaruh ekonomi. Yang pertama itu kesulitan ekonomi dapat mendorong remaja untuk mencari cepat mendapatkan uang, salah satunya dengan ikut balap liar yang sering melibatkan taruhan uang. Meskipun berbahaya dan melanggar hukum, sebagian remaja terdorong ikut karena adanya motivasi untuk membantu keluarga yang sedang kesulitan finansial. Mereka merasa ikut bertanggung jawab, dan karena kurangnya peluang kerja yang layak, balap liar dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, ada balap liar sering melibatkan taruhan uang, yaitu bahwa dalam kegiatan balap liar atau motor ilegal yang dilakukan di jalanan tanpa izin resmi, para pelaku atau penonton sering memasang taruhan uang untuk mendukung siapa yang akan menang. Artinya, balap liar ini tidak hanya soal adu kecepatan, tapi juga menjadi ajang judi. Uang dipertaruhkan dan pemenangnya juga mendapatkan sejumlah uang besar dari taruhan tersebut. Hal ini membuat balap liar semakin diminati oleh sebagian anak remaja, terutama yang tergiur dengan penghasilan cepat meskipun berbahaya dan melanggar hukum. Yang ketiga, kurangnya pekerjaan membuat remaja mengambil risiko.
yaitu bahwa situasi ekonomi yang sulit seperti tingginya angka pengangguran atau minimnya peluang kerja mendorong remaja untuk melakukan tindakan-tindakan berisiko demi mendapatkan uang. Contohnya ikutan balap liar yang melibatkan taruhan, menjadi kurir barang-barang ilegal, dan bekerja di tempat yang berbahaya atau tidak sesuai dengan umur. Selanjutnya yang terakhir ada kondisi keuangan yang sulit, misalnya penghasilan orang tua yang rendah, pengangguran dalam keluarga, atau kebutuhan hidup yang mendesak membuat remaja lebih terdorong untuk mencari uang. Mendapatkan uang cepat biasanya dilakukan dengan bekerja paruh waktu, misalnya jadi ojek online, buruh harian, atau kerja di warung. Yang kedua ada menjual barang atau jasa online. Yang ketiga, dalam beberapa kasus ekstrim juga sampai terjerumus di pekerjaan berisiko atau ilegal karena tergiur penghasilan cepat. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini Faiza Ananda akan melanjutkan tentang faktor balap liar sosial ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran tidak hanya berdampak secara finansial, tapi juga psikologis. Remaja dari keluarga tidak mampu cenderung merasa tidak dihargai, sehingga balapan liar menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi diri. Selain itu, ada tekanan untuk membantu keluarga atau mencari pengakuan dari lingkungan sekitar, termasuk media sosial, seperti yang diungkapkan oleh Dedi. Ia melakukannya demi penghasilan dan pengakuan dari teman. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, faktor keluarga seperti broken home dan kurangnya perhatian orang tua mendorong remaja terlibat balapan liar. Yang kedua, faktor sosial berupa pengaruh teman sebaya dan media sosial memperkuat keterlibatan remaja dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran memicu remaja mengikuti balapan liar demi uang. Yang keempat, pemerintah membangun sirkuit resmi untuk menyalurkan minat balap secara aman. Yang kelima, polisi meningkatkan patroli dan menegakkan hukum di lokasi rawan. Yang keenam, sekolah mengajarkan keselamatan berkendara dalam kurikulum. Yang ketujuh, orang tua lebih peduli dan mengawasi aktivitas anak. Yang terakhir, ada masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan balapan liar. Sekian dari PPT tadi. Kami akan tayangkan video wawancara pada remaja yang pernah terlibat balap liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Kriminologi dan Kenakalan Remaja. Di sini kami akan mewawancarai satu orang anak laki-laki yang dimana beliau ini pernah terjebak dalam sebuah kenakalan remaja. Nah, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi di sini saya Siti Naharin akan mewawancarai salah satu remaja yang mengalami kenakalan remaja, yaitu balap liar. Nah, jadi di sini telah ada siapa namanya? Win Fatih. Win Fatih. Win Fatih sendiri di sini dari berapa lama? Dari kapan nonton balapnya? Dari tahun 2021. Oh, berarti emang udah sering nonton balap, udah lama. Ya, ngikutin event. Oh, sering ada event juga. Oh, kalau misalnya kayak balap-balap liar kayak gitu? Itu tengah malam kalau ada yang ngajak main. Oh, tengah malam biasa kisaran jam berapa itu kalau boleh tahu? Jam 2, jam 3, jam 4. Jam 2, jam 3, jam 4. Oh, ya udah. Jadi di sini kakak mau nanya nih, bersedia jawab pertanyaannya? Bersedia. Nggak apa-apa nih kan? Yuk. Jadi di sini kakak mau nanya kalau Fatih tuh kalau misalnya tuh balapan tuh apa yang Fatih rasain? Kenapa mau pilih balapan? Rasa tuh kayak deg-degan, menantang dan beradrenalin gitu. Jadi ya seru-seruan aja lah. Oh, karena terpacu adrenalin, deg-degan, makanya pengen balapan. Yes. Pas deg-degan tuh nggak merasa takut kenapa-napa gitu, kayak ketabrak atau luka tiba-tiba gitu? Ada sedikit, tapi ya udah hilangkan aja pikiran. Oh, karena tadi seru, deg-degan. Oh. Nah, jadi ini kan tadi bahas-bahas tentang deg-degan kecelakaan. Fatih sendiri pernah kecelakaan pas balapan? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau lihat orang-orang yang kecelakaan pernah? Pernah. Pas lagi balap? Pastinya. Pernah. Kalau misalnya Fatih lagi kayak gitu, Fatih tetap mau balapan nih? Nggak takut? Tetap nggak takut? Tetap lanjutin balapannya? Tunggu kapok baru. Tunggu kecelakaan dulu. Oh, anak muda ya. Nah, kalau boleh tahu nih Fatih dari kapan balapan?
2021 nontonnya, 2021. mulainya 2023. Oh, mulai 2023, berarti nonton dari 2021. 2021 tuh kira-kira Fatih SMP ya Mas ya? SMA dong. Oh udah SMA. masuk. Oh udah baru masuk SMA ya? Oh. Nah baik, jadi sini kakak mau tanya lagi nih, yang buat Fatih tertarik untuk balap liar tuh apa? Yang bikin tertarik tuh Awal-awalnya tuh apa? ya awal-awalnya tuh pasti nonton YouTube. Oh, dari ya. YouTube berarti Nonton ya. YouTube. Ya, pasti di liaran Jawa gitu nontonnya. Terus tuh turunlah ke lapangan nonton event balap liar kayak gitu. Terus tuh ya mungkin karena lingkungan juga ya, ikut teman habis tuh ya udahlah buat kereta main-main jadi Pas pula ada temen yang sama Iya. juga, jadi lanjut nonton, Lanjut dari nonton. nonton lanjut main juga gitu. Iya. Oh, berarti karena awal itu karena nonton YouTube, tertariknya dari YouTube, terus habis dari YouTube kebetulan di lingkungan Fatih ini ada juga balap-balap, terus ada teman-teman juga, jadi kayak ya udah bareng-bareng kayak gitu ya. Betul. Nah, Kak, ada pertanyaan lagi nih sama Fatih, masih nggak apa-apa kan jawab pertanyaannya? Iya nggak apa-apa. Nah, kalau boleh tahu dari balapan ini Fatih berharap apa sih dari ikut-ikut balapan kayak gini? Kalau balap liar itu nggak berharap apa-apa sih, yang penting dapat senang-senangnya aja, Ada berkumpul sama main-main teman-teman. ya sama teman, yang pasti dapat cuan lah. Oh, dapat cuan? Iya dong pasti. Oh, karena taruhan ya sama Iya. teman-teman. Iya. Oh, kalau misalnya kita yang balapan kita dapat cuan juga. Kalau kebetulan kita yang punya motor dapat lah pastinya. Oh, lebih Kan. besar. Ya yang main tuh teman, Aha. kita yang punya motor, jadi Oh. bagi dua lah sama yang Oh, sama yang bawa motornya. ya Kalau misalnya kita yang punya motor, kita yang Main. bawa, ya udah pasti untuk kita semua. oh untuk kita semua. Jadi lebih untung lagi kalau Lebih kita untung. yang bawa ya. Oh. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk Fatih. Fatih sendiri tahu nggak resiko sama bahayanya dari balap liar yang Fatih lakuin selama ini? Resiko ya udah pasti besar. Pertama yang pasti bisa membawa kematian. Iya pasti. Kedua luka-luka atau lumpuh gitu ya kan, Iya, sakit. kecelakaan. Yang ketiga ya pasti kalau ketangkap sama polisi, Iya. udah itu udah pasti itu kalau ketangkap ya di penjara dan dimanain gitu. Dan kelima rusak motor gitu. Oh, rusak resikonya. motor rugi ya karena Rugi. udah kita perbaiki karena kita Iya. buat ya. Iya. Nah, jadi Fatih tadi kakak perhatiin udah tahu resiko sama bahaya balap liar, tapi kenapa masih tetap ikut? Ya gimana lah, belum kapok lah orangnya, belum puas, Oh, belum puas. iya. Tunggu ada kecelakaan Nauzubillah sedikit. min dzalik. Iya. Nah, jadi kalau bisa ntar dikurang-kurangin ke depannya dari balap liarnya, karena kan kita juga sendiri tahu resiko sama bahaya balap liar itu sendiri kan. Kalau orang tua tahu atau siapa orang yang kita sayang, orang yang kita cintai tahu, pasti kan khawatir sama keadaan Fatih. Iya. Iya. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir dari kakak ke Fatih. Terima kasih banyak ke Fatih udah mau meluangin waktu nih sama kakak untuk kasih tahu dan kakak wawancarai tentang balap liar tadi. Semoga Fatih kedepannya insya Allah kita doakan bersama-sama akan berubah, tidak balap liar lagi demi keselamatan. Win sendiri. Ya, terima kasih Fatih. Iya, sama-sama Kak.